manajemen seni pertunjukan tradisional itu menurut saya udah sebaiknya ditinggalkan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Komunitas Muara Suara Art. Komunitas Muara Suara Art merupakan komunitas yang bergerak di bidang seni musik, wilayah eksplorasi, eksperimentasi, dan ekspresi seni musik dan pengkajian. Jadi kali ini kita berada di pembahasan musik atau musik yang biasa disebut ngulik seni musik. Biasanya sebelum pandemi dan keadaan kita saat ini, biasanya musik itu kami adakan langsung, cuma kali ini spesial kita ngadainnya lewat YouTube. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kita akan tetap ada dan kita tetap berkarya melalui musik dengan medium yang berbeda. Nah, jadi pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang musik, ngulik seni musik tentang manajemen kesenian tradisi. Spesial pada musik edisi ketiga. Pembahas kali ini adalah seorang mahasiswa pasca sarjana program studi tata kelola seni yang juga aktif dan kerap kali melakukan proses kesenian sebagai seorang aktor, sebagai seorang tim produksi, dan sebagai tim artistik di Yayasan Lanjong Kutai Kartanegara. Ya, jadi sekarang kita sudah bersama Bang Kosis ini, lebih tepatnya Ahmad Kosasi ini, Ahmad Kosasi. Kalau kami sih nyebutnya di sini di teman-teman nyebutnya Bang Kosis sih, atau lebih akrabnya dipanggil apa nih Bang ini? Bang Kosis saja. Bang Kosis ya. Jadi Bang Kosis ini seorang mahasiswa pasca sarjana yang mengambil program studi tata kelola seni, sebenarnya tata kelola seni di ISI Yogyakarta. Itu, dan juga Bang Kosis ini aktif menjadi seorang aktor juga, dan selain menjadi aktor juga pernah menjadi bagian dari tim keproduksian sebuah pengkaryaan teater begitu kan, dan tim artistik juga di Yayasan Lanjong Kutai Kartanegara. Dan selain itu juga Bang Kosis ini punya background dulu Bang ya di musik tradisi ya gitu ya. Di kira-kira di umur berapa sih? SMP SMA. SMP SMA. Udah lama banget ya berarti. Ya ditinggalin atau gimana Bang? Ya sementara ditinggalin. Sementara tinggalin. Fokus dulu ya, fokus dulu. Nah, jadi sebenarnya gini Bang, pembahasan kita kali ini sebenarnya lebih ke respon dari musik kedua sebelumnya. Jadi musik kedua kemarin itu kita ngebahas tentang tata kelola seni, bukan. Kemarin itu kita ngebahas tentang, tapi cenderung ke sana juga sih sebenarnya, ngebahas tentang musik tradisi, anggapan kuno, dan juga problematikanya. Jadi kemarin itu sempat beberapa audiens yang datang, mungkin pelaku-pelaku kesenian musik atau seni teater tradisional dulu sempat juga ikut, dan dari segala macam problematikanya itu ternyata yang menjadi poin pentingnya di situ adalah memang dari sisi kemauan dan ketergantungan Bang gitu. Jadi beberapa pelaku seni tradisi khususnya pada saat itu memang menolak sih, lebih tepatnya menolak. Ini kita nggak mati sih, kita nggak tersinggung, nggak bahasanya tersinggung, nggak kuno kok, nggak ini, cuma gimana, tapi ada beberapa kelompok paguyuban yang kita nggak bisa pungkiri bahwa kelompok-kelompok kesenian paguyuban yang ada di kota Samarinda ini atau dimanapun berada yang mengalami permasalahan yang sama juga, permasalahannya adalah di wilayah manajemen. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ketergantungan itu tadi, dari segi ketergantungan terhadap pemerintah, ketergantungan terhadap job dan event seperti itu. Nah, jadi dengan kedatangan pembicara kita Bang Kosis di sini, harapannya sih kita coba berhipotesa bersama. Mungkin kalau Muara Suara sih bilangnya kemungkinan itu permasalahannya itu adalah tata kelola seninya. Kemungkinan manajemennya itu. Karena ada sebuah anggapan mengatakan bahwa mungkin ketergantungan terhadap pemerintah, event dan lain-lain, dan job-job seperti itu sepertinya bisa dihilangkan. Karena sejatinya musik tradisi itu kan lebih dulu daripada sistem-sistem pemerintahan, begitu Bang ya. Benar. Nah, di sini juga ada teman-teman di studio sudah ready semua. Jadi kita bebas saja, kita teman-teman nanti bisa ikut nanya-nanya juga, siapa tahu kan.
Dan juga kita beberapa tempo hari lalu kita sudah nyiapin beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin nggak bisa datang langsung ke sini, tapi teman-teman diberi kesempatan untuk bertanya di via sosial media Muara Suara Art gitu. Nah, yang pertama nih Bang, sebenarnya ini bertanya-tanya sih adanya anggapan bahwa musik tradisi ini atau pelaku musik tradisi di era modern ini seperti terpengaruh oleh kebudayaan populer gitu. Maksudnya hal-hal yang berbau musik tradisi yang memang itu berbau sakral dan segala macam mulai bertransformasi menjadi tetap di tahap pelestarian, akan tetapi jatuhnya lebih ke gimana kesenian ini bisa juga mensejahterakan selain istilah bahwa seni untuk seni dan seperti itu. Nah, kalau melihat menurut Bang Kosi sendiri itu sebenarnya dewasa ini kesenian tradisi kita ini gimana sih Bang sebenarnya? Oke, aku juga membaca apa yang kemarin udah Herman Herman ceritakan, jadi aku menangkap apa kegelisahan teman-teman terhadap manajemen atau pengelolaan seni tradisional maupun seni modern gitu ya. Nah, merespon pertanyaan tentang anggapan bahwa banyak sekali kemudian kelompok seni yang bergantung pada pemerintah gitu ya, sederhananya begitu. Aku pribadi sih mungkin ini personal dan tidak mewakili siapa-siapa, bahwa bergantung sebaiknya sih enggak ya, janganlah gitu, maksudnya karena sayang aja gitu bahwa sebuah kreativitas harus bergantung pada pemerintah. Cuman memang dalam hal ini pemerintah itu ya, kita tidak mau menyalahkan pemerintah, tapi pada dasarnya memang pemerintah itu punya kewajiban lah. Mereka itu wajib hadir untuk ya mensejahterakan masyarakat gitu ya. Sebagai support system tuh mereka memang punya kewajiban untuk itu. Ya seperti apa ya, kalau dianalogikan ya mereka itu orang tua kita lah, kita anaknya gitu kan. Sebagai orang tua ya seyogyanya memfasilitasi anaknya, menghidupi anaknya, memberi uang anaknya mungkin gitu kan. Cuman sebagai anak mau sampai kapan kita minta terus sama orang tua? Kan idealnya kita udah bisa bekerja sendiri, justru membantu orang tua kita dong, kan gitu. Nah, saya mungkin berangkat dari persoalan zaman ini kan berubah ya. Kita semua tahu zaman itu berubah. Ya apapun istilahnya, mau disebut modernisasi, globalisasi, apalagi zaman milenial, zaman now dan seterusnya 4.0 gitu ya. Nah, pengelolaan seni pertunjukan itu, manajemen seni pertunjukan tradisional itu menurut saya udah sebaiknya ditinggalkan. Maksudnya begini, kita tidak bisa lagi bergantung pada sistem-sistem tradisional atau sistem warisan lah, sistem waris, karena sebuah sistem yang hanya berbasis pada pengalaman kemudian berbasis pada pewarisan semata, itu yang kemudian rentan banget ditinggalkan oleh penontonnya, ya kan? Nah, cuman memang sementara seni pertunjukan itu nggak bisa dilepaskan dari penontonnya, dari pendukungnya yang hidup sampai hari ini, gitu kan? Nah, persoalannya itu mungkin harapan maksudnya harapan ekspektasi penonton kita hari ini memang nggak sama dengan harapan penonton di 20 atau 30 tahun yang lalu lah. Itu udah beda. Nah, penonton hari ini punya harapan bahwa mereka tuh berharap sajian seni-seni pertunjukan itu yang senafas lah dengan semangat zamannya gitu kan. Mereka agak malas kalau masih semangat zaman dulu yang dipakai gitu. Nah, itu yang membuat kemudian kenapa lebih masyarakat kita lebih senang yang modern, cenderung menjauhi yang non tradisional, yang tradisional gitu mungkin. Tapi kalau gini Bang, melihat ini ya, maksudnya kita nggak bisa pungkiri juga beberapa studi kemahasiswaan itu yang memang konsentrasinya di musik gitu kan, seperti etnomusikologi dan beberapa studi-studi musik yang lainnya memang konsentrasinya di musik tradisi seperti itu. Sejauh ini sih di Samarinda memang bahkan ternyata pelaku seni tradisi ini, kalau kita boleh melebar ke bahkan si akademisinya sendiri yang seharusnya pengkajian, tapi ternyata juga orientasinya lari ke situ, maksudnya ya job ada ini dan baru bisa berkarya gitu kan, misalnya seperti itu. Tapi cukup sepakat kalau melihat kesenian tradisi kita ini sebenarnya
eh, dalam tanda kutip ya sebaiknya ditinggalkan model-model seperti kemarin gitu maksudnya Bang ya, sebaiknya gitu. Tapi kalau dari manajemen pertunjukannya sendiri Bang, maksudnya musik tradisi ini memang kalau secara manajemen pertunjukan dia itu ada nggak sih Bang? Maksudnya dia punya cara khusus nggak sih sebenarnya untuk memanajemennya? Sebenarnya sih seni pertunjukan gitu ya, mau itu tradisi ataupun non tradisi sebenarnya sama aja gitu. Bahwa maksudnya sama aja itu mereka sama-sama ingin pertunjukannya berhasil, mereka sama-sama ingin pertunjukannya maksimal gitu. Hanya saja mungkin yang membedakan menurut saya dengan berdasarkan pengalaman gitu ya, manajemen tradisional ini dia lebih sederhana kan, dia lebih sederhana bahwa segala urusan keproduksian itu biasanya hanya dikelola, hanya diurusi oleh satu orang. Oh ya. Nah, yang biasanya itu dominasi pimpinan kelompok gitu, memimpin kelompok itu kemudian mendominasi, memegang kunci atas kerja-kerja kreatif yang dilakukan, kerja-kerja keproduksian, kerja-kerja kreatif. Nah, sementara manajemen pertunjukan mutakhir atau yang modern hari ini, bahwa segala komponen keproduksian itu pimpinan, itu penanggung jawab lah gitu bahasanya. Jadi ada penanggung jawab keuangan, ada penanggung jawab artistik, ada penanggung jawab dokumentasi, publikasi, make up yang saya bilang tadi, kemudian wardrobe. Nah, bayangin tuh, mereka make up, wardrobe aja dipikirin gitu, ada penanggung jawabnya. Dan orang-orangnya juga harus yang profesional dalam artian yang memang bisa bertanggung jawab lah atas apa yang dikerjakan. Nah, di manajemen tradisional saya nggak melihat itu gitu. Jadi biasanya hanya dikerjain pimpinan itu aja gitu. Si pemimpin kelompok itu bisa yang pusing untuk ngurusin semuanya. Itu yang kemudian terasa kelihatan perbedaan antara manajemen tradisi sama manajemen modern. Jadi bukan keseniannya yang salah gitu sebenarnya. Lebih ke ini dikelola atau tidak dikelola. Makanya jadi yang mungkin aku bisa bilang, yang mungkin aku tahu bahwa seni pertunjukan tuh ada yang dikelola dengan baik, ada yang tidak baik gitu, ada yang kurang tepat lah gitu. Paling gitu sih. Berarti kalau misalnya aku membahasakan sebenarnya untuk urusan ini kuno dan apa ya, ketinggalan zaman dan segala macam itu sebenarnya itu permasalahan di manusianya sendiri gitu Bang. Iya, kesadarannya terhadap hal itu dan segala macamnya seperti itulah. Ya. Pengelolaan ini kan yang perlu disadari, mungkin kan pengelolaan itu dia sublim ya, dia maksudnya dia mengalami sublimasi pemikiran dari ranah teknik ke ranah strategis. Maksudnya itu dia bukan hanya persoalan pengelolaan itu bukan hanya persoalan fisik, bukan hanya persoalan membangun ruang, men-set semacam ini, bukan hanya kalau di teater tuh pasang kain hitam, tata lighting dan sebagainya. Nah, lebih jauh dari itu, dia itu dimaksudkan untuk menjangkau persepsi penonton. Nah, pengelola itu maksudnya untuk itu. Jadi dia semacam jembatan antara penonton dan tontonan itu sendiri. Nah, mungkin itu yang tidak terjadi di kelompok-kelompok tradisional. Dia tidak ada jembatan untuk ke penontonnya begitu. Berarti seharusnya kesenian tradisi ini yang saat ini ya, maksudnya yang kekinian ini ya benar-benar dia kalau bisa sebisa mungkin memang praktiknya mungkin seperti praktik kesenian tata kelola atau manajemen dari kesenian modern gitu Bang maksudnya. Bukan seharusnya, dan maksudnya lebih ke ya sebaiknya mau pertunjukan itu tradisional sebaiknya dikelola dengan manajemen modern, artinya yang orientasinya itu dengan kerja-kerja kolektif gitu. Iya. Karena gini, kita nggak bisa pungkiri, misal beberapa seniman-seniman atau pelaku seni tradisi yang ada di Samarinda ini sering banget mengharapkan seperti event-event seperti Festival Mahakam gitu ya, Festival Mahakam, dan itu kan mereka mengharapkan itu, bahkan ada sebuah kecemburuan sosial ketika satu kelompok ini diajak dan satunya tidak diajak, ada itu. Dan kalau pribadi dari kami Muara-Suara sendiri menilainya bukannya Festival Mahakam dan event-event besar itu juga menggunakan pengolahan modern gitu kan ya pastinya. Dan yang terpenting adalah hal itu, kalau kami bahasakan itu, hal itu sudah cukup lama menjadi kebiasaan gitu. Dia sudah benar-benar jadi ketergantungan dan segala macamnya, sehingga
mungkin itu yang ngebuat pertunjukan atau pelaku seni tradisi ini yang memang nggak bisa menciptakan atau nggak bisa mencapai tujuan mereka, yang dimana berharap kesenian tradisi ini juga ikut mensejahterakan. Sebenarnya poin pentingnya itu sebenarnya itu sih Bang, maksudnya pelaku seni tradisi yang ada di Samarinda, karena sejauh ini kita lihat ini benar-benar dari hobi dia aja pengen dapetin itu, maksudnya dapetin itu, atau gimana menurut Bang Kosi sendiri melihatnya, apa memang harusnya seperti itu atau gimana? Kalau menurutku bukan yang nggak bisa, tapi mungkin mereka nggak mau. Karena ini ya apa, bicara seniman dan karyanya gitu ya, kan kalau boleh saya analogikan, seniman dan karyanya itu kan seperti apa, kacamata kuda gitu loh. Jadi seniman itu kan dia menyempitkan sudut pandangnya untuk fokus ke sebuah karya, mau itu musik, mau itu apa. Nah, dan memang harus fokus gitu kan. Nah, mereka kan fokus ke pengkaryaan. Artinya kan mereka artinya banyak yang tidak terlihat lah, karena sempit itu tadi, karena hanya fokus ke pengkaryaan. Nah, maka mereka tidak akan mikirin hal-hal yang untuk kesejahteraan itu. Mereka butuh orang lain untuk memikirkan hal itu. Itulah yang kemudian fungsinya si pengelolaan itu, fungsinya manajemen itu. Jadi bukannya mereka nggak mau, mereka pada dasarnya mereka butuh orang sebagai jembatan tadi. Mereka butuh orang yang memikirkan di luar fokus mereka. Kan seniman kan gitu, seniman dia hanya fokusnya ke karya aja. Nah, di manajemen tradisional itu yang pernah aku alami, kita berkarya, kita juga si ketua saya itu juga yang kemudian harus berurusan bagaimana membuat acara dia sendirian gitu. Maka kemudian hasil pertunjukan mungkin berbeda dengan hasil yang dikelola dengan baik dengan manajemen yang modern hari ini begitu. Yang paling lucu sih ini sebenarnya gini sih Bang, maksudnya ada beberapa obrolan gitu, teman-teman Muara Suara ngobrol santai gitu, ngobrolan warung kopi aja gitu. Apalagi kita tahu ini para penganut COVID ya. Sebutannya penganut COVID ya kita ya, penganut COVID, karena ada yang menganut, ada yang tidak. Jadi lama-lama COVID jadi keyakinan gitu, ngalahin agama jadinya. Gitu. Beberapa ini permasalahan adalah, aduh gimana nih, karena COVID ini kita jadinya job banyak di cancel dan segala macam. Itu menurut lucu, karena jangan-jangan COVID ini jadi apa ya? Jadi sebuah kambing hitam. Ibarat kalau COVID ini seorang manusia pasti dijengkel gitu kan. Lo rezekimu aku yang ngaruhi, walaupun ya para penganut COVID ya bilang iya semua ke situ, bukan aspek itu aja dan segala macam. Yang paling lucu itu sebenarnya paling lucu itu. Jadi yang terakhir nih Bang, bisa jadi terakhir tapi bisa ngembang juga pada akhirnya gitu kan. Mungkin bahasanya kita ubah jadi, haruskah pertunjukan musik tradisi itu menggunakan manajemen pertunjukan modern? Haruskah itu maksudnya? Ya harus gitu ya. Kalau jawabnya haruskah, ya harus. Berbicara keinginan teman-teman di kesenian tradisional yang ingin sejahtera dan lain sebagainya, maka mereka harus punya pengelola. Mereka harus punya orang lain di luar si seniman itu sendiri yang memang fokusnya untuk melihat hal-hal di luar yang mereka lihat, gitu kan. Maka mereka perlu pengelolaan, mereka perlu orang lain sebagai jembatan dari karya itu ke penonton. Nah, pengelola itu kan lazimnya dia itu sebagai profit maker. Ya, mereka orang-orang yang membuat profit, mencari peluang, mencari laba, keuntungan dan sebagainya. Nah, cuman profit di sini jangan kemudian hanya diartikan bahwa keuntungan belaka dari belakang gitu ya. Profit itu bisa tata nilai, bisa pengetahuan, bisa aset yang kemudian dari sanalah kemudian mereka bisa mandiri. Jadi mandiri secara operasional. Entah itu mereka bikin pagelaran, mereka kemudian pertunjukannya ditiketin kan, dari uang tiket bisa dikumpulin, beli sesuatu jadi aset dan lain sebagainya, sehingga mereka di kemudian hari menjadi mandiri. Tidak lagi tuh, maka tidak ada lagi tuh yang kemudian bergantung dari pemerintah dan lain sebagainya, karena mereka udah mandiri. Nah, saat ini kan kenapa kemudian mungkin mereka bergantung ke pemerintah, karena mereka tidak punya apa-apa untuk mensejahterakan dirinya gitu. Makanya mereka harus punya, yang penting mereka harus punya orang lain atau di luar dari si senimannya itu sendiri yang memang fokus untuk mengelola sebuah pertunjukan. Berarti eksternal dari si pelakunya itu sendiri, maksudnya gitu, eksternal. Menurutku ya, dia harus ada faktor eksternal. Tapi kalau memang dari si pelakunya sendiri yang memang menginisiasi itu malah lebih bagus lagi menurut Bang ya? Lebih bagus kalau dia mampu gitu ya. Maksudnya
yang sering itu kan mereka yang berkesenian, mereka yang berkarya, mereka juga yang urus pagelaran, urus festival dan lain-lain. Itu yang tidak terjadi di manajemen yang modern. Kalau di manajemen pertunjukan modern, mereka punya orang khusus untuk mengelola itu. Karena terlalu kompleks gitu yang harus diurus. Nggak sanggup para seniman untuk mengurusin yang gitu-gituan gitu. Artinya selain mereka mungkin berkarya, mereka juga harus menciptakan atau membentuk salah satu tim untuk yang berurusan tentang pengelolaan. Termasuk juga nih, ini manajemen Muara Suara juga nih. Manajemen salah satu manajemen adalah kita harus ngopi dulu, Bang. Oke, siap. Kita harus ngopi dulu. Harusnya dari awal tadi. Oh, iya. Terima kasih, Mbak. Iya, saya harus servernya ini saya. Sambil rokok lagi, Bang. Ya, Ya, siap. gitu. Langsung tak minum ya. Sponsor nih. Wah, kopinya nih. Mantap ya. Mantap. Ini bukan sponsor ya, makanya kita polosan nih, bukan sponsor lah. Berarti balik lagi nih, Bang. Lagi-lagi kita berkutat di wilayah musik tradisi, bahkan sampai dapat selentingan gitu kan. Mungkin beberapa teman-teman itu kenapa sih Muara Suara nih kok fokusnya di musik tradisi. Karena sejatinya ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kita di Muara Suara ini sebenarnya adalah berangkat dari kegelisahan secara akademis ya sebutannya. Sepakat nggak sih kalau akademisi? Saya akademisi sepakat ya. Beda sepakat. Jadi kita akademisi yang gelisah gitu. Karena di lapangan sendiri jarang sekali ada inisiasi-inisiasi yang memang ingin mendobrak hal-hal seperti itu. Bahkan di manajemen kampus pun, di kampus pun yang masih kewalahan di wilayah seperti bagaimana sih tata kelola seni itu sendiri. Padahal dan ini juga nggak berlaku di musik juga sih, Bang, sebenarnya, Bang, ya. Dia di segala ini. Karena dikit-dikit kemarin baca juga kan sebelum undang Bang Posisi kita ngulik-ngulik tata kelola seni itu apa sih. Ya, poin penting yang kita dapat itu adalah dia bersilangan dengan ekonomi dan bisnis. Begitu, Bang, ya, benar ya? Itu gimana sih maksudnya itu? Ya itu yang seperti yang aku bilang tadi, bahwa fungsi manajemen pertunjukan itu fungsi pengelolaan. Selain dia menjadi jembatan, nah dia mencari membuat profit tadi. Dia sebagai profit maker itu. Profit maker. Nah, maka dia yang kemudian memikirkan bagaimana kemudian para kelompok kesenian itu bisa sejahtera dalam artian yang positif gitu ya. Nah, mereka itu pengelola itu punya banyak fungsi selain untuk mengelola pertunjukan. Pertama juga mereka harus yang penting ini minim intervensi politik. Itu juga penting tuh. Oh, iya. Nah, itu ya supaya menghasilkan laba hati tadi, nggak hanya laba materi gitu. Nah, ya. Kecenderungan ketika dia terlalu dekat dengan politik itu yang kemudian tidak kurang ideal lah gitu. Ini kayak rahasia umum sih. Rahasia umum itu gimana ya? Maksudnya kalau kita berbau-bau politik pada akhirnya kan yang tergantung pemerintahan juga ya larinya ke sana. Karena sempat kita kemarin wawancara juga. Wawancara ke Pak Dinas Kebudayaan bagian ke situ. Sebenarnya pemerintah juga udah menyiapkan itu gitu kan. Beberapa gedung-gedung pertunjukan dan segala macam, dan lagi-lagi ternyata kecurigaan kita mulai mengerucut lagi. Jangan-jangan memang ya itu tadi manajemennya itu yang paling ini. Nah ini kan tadi udah kita lumayan panjang lebar dan segala macam, udah ada yang ke tangan tadi teman-teman gitu. Mungkin ada yang bertanya, langsung aja nggak apa-apa. Lanjut aja, Bang. Kita lanjut sambil pikir-pikir ya. Nah kita lari ke pertanyaan sekarang. Pertanyaan. Nah, teman-teman di sini sembari memikirkan pertanyaan dan di musik ketiga ini sangat spesial dan agak ribet karena kita buat Q&A yang biasanya kita langsung tanya jawab gitu kan ke orang-orang. Pada akhirnya kita harus dan mau tidak mau teman-teman yang penasaran dengan manajemen ini juga ingin bertanya gitu. Karena banyak teman-teman yang itu menyayangkan gitu. Oh nggak langsung ya, nggak ini ya. Ya bukannya kita gimana-gimana, cuma protokol itu adalah protokol gitu kan di bawah pemerintahan. Jadi sebenarnya pertanyaan di sini lumayan banyak yang masuk, Bang. Banyak yang masuk gitu. Cuma kita di sini sekiranya mengkhususkan lagi sekiranya ada pertanyaan yang lebih dan segala macam.
Jadi di acara musik kita ini, kita juga mencoba untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pelaku seni atau netizen. Pelaku seni aja deh, biar konotasinya agak lebih positif gitu kan. Karena di sini yang masuk udah banyak banget Bang. Cuma gimana kita coba beberapa pertanyaan itu yang sekiranya merangkum pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kita pilih 3 pertanyaan yang sekiranya itu bisa menjawab gitu, bisa mewakili teman-teman yang bertanya. Jadi pertama dari pemilik akun Arik Ramadan ARF_RMD. Ya, pertanyaannya itu sebenarnya agak sedikit apa ya? Maksudnya pertanyaannya ini kita bisa sambil sharing aja lah. Yang pertama itu bagaimana tradisi musik di Samarinda? Bagaimana tradisi musik Samarinda? Jadi gitu. Pada akhirnya mungkin yang bisa menjawab itu ya orang-orang Samarinda mungkin ya, gitu kan. Ya aku nggak tahu tuh. Sejujurnya aku nggak tahu yang gitu, maksudnya karena aku bukan orang Samarinda, tapi mungkin sama aja mungkin dengan di daerah lain mungkin ya, bahwa seni musik tradisional gitu ya tidak ada apa namanya, tidak ada urusan sebenarnya dengan modernitas, dengan era yang saya sebutkan tadi. Ya dia berjalan aja dengan semestinya gitu, bahwa pembahasan kita ini kita tidak ingin kemudian orang-orang tradisional pada rame-rame beralih ke modern gitu ya. Mereka dengan kesenian, dengan apa yang mereka yakini itu biarlah berjalan terus karena memang justru sebenarnya orang-orang yang kita sebut non tradisi ini justru berangkat dari tradisi gitu kan. Mereka bisa bikin sebuah pertunjukan yang kalau kalian sebut populer atau non tradisi itu justru berangkat dari tradisi. Jadi sebenarnya dia juga menjadi cermin daerah sebenarnya. Bagaimana pertunjukan modern itu hari ini di daerahnya itu cerminan dari kesenian tradisi itu. Dia muncul atau tidak, dia cukup mampu mempengaruhi seniman-seniman lain atau tidak, gitu sih mungkin. Berarti garis besarnya adalah bagaimana cerminan di daerah tertentu, sehingga dia menghasilkan pengaruh-pengaruh seperti itu Bang ya. Gitu. Gitu. Mau nanya nih masalah ada yang nanya. yang masalah kan apa musik keadaan apa tadi pertanyaannya? Bagaimana tradisi musik di Samarinda? Itu mungkin lebih keadaan musik tradisi di Samarinda ini merujuk ke kota yang heterogen ini Bang. Nggak tahu. Keadaannya juga Nggak tahu. siapa tahu ada ini kan selain lawan heterogen itu mungkin homogen. Nah, homogen itu tradisinya mungkin lebih ngangkat kan, maksudnya lebih kayak contohnya di Bali lah kan. Kita di Bali melihat di sana sini itu tradisi Bali itu up banget gitu. Nah, kalau di Samarinda ini kan namanya ada banyak suku di sini ini. Apakah kayak apa keadaannya kira-kira kalau misalnya Abang Rosis bisa jelaskan tuh? Ya mungkin kembali ke daerahnya sendiri gitu ya. Maksudnya itu yang bisa ngejawab sih teman-teman di daerah sendiri. Pertama karena dia melihat nggak, dia mengamati, dia mengobservasi nggak bahwa masyarakat di daerah tersebut itu kecenderungannya seperti apa. Apakah mereka senang dengan kesenian tradisional atau enggak gitu ya. Atau karena kita susah juga mau menahan serangan-serangan musik luar ini gitu kan. Nah, harusnya teman-teman bisa melihat sendiri, oh karena serangan dari luar ini terlalu gede gitu ya, sehingga kecenderungan orang untuk meninggalkan tradisi itu cukup memungkinkan gitu. Maka sebaiknya apa yang harus kita lakukan gitu kan, berarti kesenian tradisinya yang harus lebih dimaksimalkan, diangkat dengan pengelolaan itu tadi gitu. Yang bisa melakukan itu menurut saya si pengelolaan itu gitu. Si orang dari eksternal si seniman itu. Sama kalau sedikit menjawab juga kan, domisili Muara Suara kan di Samarinda ya. Bagaimana kan pertanyaannya ini, bagaimana tradisi musik di Samarinda? Bisa rancu kalau bagaimana musik tradisi di Samarinda, bisa rancu kan ya. Tapi kalau saya nangkapnya sini pertanyaan bagaimana tradisi musik di Samarinda,
tradisinya adalah ya pembagian maksudnya dia ada yang reguler, ada yang paguyuban, ada yang ben-benan, ada yang gitu. Cuma mungkin yang garis besarnya di sini adalah ketimpangan, maksudnya ketimpangan urusan kalah populer aja sih. Itu kalau sedang kadang-kadang tuh berpikir bagaimana tradisi musik di Samarinda sih sebenarnya gitu. Dan selanjutnya pertanyaan kedua dari pemilik akun Fernando Yonatan Tuah, Sepek Player Samarinda. Jadi pertanyaannya itu gini Bang, bisakah manajemen pertunjukan musik modern diterapkan di pertunjukan musik tradisi? Ini kayak yang tadi sih sebenarnya, kayak yang tadi, cuma mungkin bisa dijelaskan lagi secara singkat mungkin karena kita untuk mengapresiasi pertanyaannya gitu kan. Iya. Silakan Bang. Yang pertama yang seperti gue jelaskan tadi. Kemudian bukan bisakah gitu ya, karena aku sih sebenarnya pada dasarnya nggak kenal tuh bahwa ada manajemen tradisi, ada manajemen modern. Yang benar adalah yang ku pahami bahwa sebuah pertunjukan itu baik atau tidaknya tergantung pengelolaannya. Jadi pertunjukan modern itu ya karena dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Pertunjukan tradisi cenderung tidak menggunakan itu. Kan prinsip-prinsip manajemen itu kan ya ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian ada pengendalian. Nah 3 poin itu sih yang biasanya diterapkan di manajemen yang kita sebut modern tadi gitu kan. Nah teman-teman di tradisional mungkin mereka tidak menerapkan itu, dan itu yang agak perlu energi banyak itu di perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian itu tadi. Kalau dari Fernando Yonatan Tuah ini kan memang teman kita ya, kita kenal ya, maksudnya kita tahu tuh. Aku juga kenal. Ya kita tahu dia cukup eksis dan cukup ini di kelompok apa punya itu memang sering kali bikin ini tuh, maksudnya bikin event-event yang ya menurutku pendekatan ala modern seperti itu kan. Pertanyaan ketiga nih. Ketiga nih agak lebih kompleks. Dan kebetulan kita kenal juga penanyanya nih, Bang Yusuf Maulana Hanafi, sarjana sastra, itu juga aktif juga di kesenian juga di Sanggar Telabang. Ini pertanyaannya gini Bang, agak keren nih bahasannya. Jadi gini, di setiap manajemen, setiap anggota memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ada yang memiliki obsesi yang melenceng dari visi misi pertunjukan, dan juga ada emosi yang labil, jadi lebih ke individu ya. Bagaimana kita harus menanggapi anggota seperti ini? Apakah harus dieliminasi atau ada solusi lain agar visi misi pertunjukan bisa sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan? Jadi pilihannya itu dua itu tadi. Bagaimana, adakah solusi atau dieliminasi gitu tanggapannya itu? Ya pertanyaan itu teknis ya, maksudnya setiap orang beda-beda, setiap komunitas itu beda-beda. Itu kan lebih ke ya di apa yang kita sebut mungkin di kepanitiaan, maksudnya kan ada orang yang susah seperti ini. Nah di manajemen yang paling penting itu cara kita di perencanaan itu, cara kita memberdayakan manusianya itu untuk menentukan siapa yang di posisi ini itu juga sesuatu yang penting. Nah kalau dalam hal proses belajar, saya pikir ya mungkin yang kutangkap dari pertanyaan itu mungkin itu dalam proses belajar ya. Kita dalam proses belajar juga biasanya akan menemukan orang-orang yang waduh, kita tempatkan di sini ternyata bukan bidangnya. Nah kita bicara yang idealnya gitu ya. Idealnya ketika kita menempatkan seseorang pada posisi misalnya dia sebagai penanggung jawab make up misalnya, menentukan seseorang di pada tempat yang tepat itu juga soal gitu. Nah, ketika kita menaruh seseorang yang bukan bidangnya, biasanya kan gini ya, kegagalan sebuah pertunjukan itu kan pasti pasti adanya ketidakharmonisan gitu kan. Itu yang berbahaya. Itu tuh menjadi PR komunitas sih gitu. Makanya dia harus juga mengenali karakter teman-temannya gitu. Mungkin ketika kami sih tidak akan memilih orang yang bukan di bidangnya untuk menangani sesuatu gitu. Makanya kita juga harusnya kenal juga gitu. Makanya tadi harus profesional itu dalam artian ya mereka itu memang
bisa dipertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya gitu. Kalau yang ditanyakan ini kayaknya sih masih dalam proses belajar ya. Kan manajemen menjadi luas jawabannya, bahwa ada unsur kepemimpinan di sana, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin untuk mempengaruhi teman-teman kita, mempengaruhi bawahan kita gitu. Ini kan lebih ke teknis sih menurutku gitu. Itu sih tinggal kita bisa nggak mengayomi, kita bisa nggak apakah kita perlu tegas, perlu nggak, itu kembali ke kitanya sih. Menurut kita nih orang perlu ditegasi atau tidak, misalnya apakah nanti ditegasin malah kapok nggak mau lagi sering terjadi gitu. Sering terjadi Ya, karena ini aku mau kasih tambahan bahwa yang kerap banget terjadi, kenapa ini pengalaman biasanya, kenapa kemudian kita tuh kita tuh malas banget menjadi orang yang sebagai pengelola itu. Karena kan yang perlu disadari, dan teman-teman di pengelolaan misalnya dia harus berdamai dengan hal itu ya, yaitu adalah kita harus sadar bahwa penonton itu datang ke sebuah pertunjukan itu kan untuk menonton pertunjukan. Jarang banget orang nonton pertunjukan untuk melihat bagaimana desainnya, bagaimana acaranya. Jadi kita sebagai pengelola jangan berharap untuk dapat apresiasi penonton itunya gitu. Kadang kan ada perasaan-perasaan manusiawi mungkin ya, ketika kita nih, aku yang udah mendesain acara nih, kan yang dapat tepuk tangan kamu yang tampil, sehingga itu yang kemudian orang malas mungkin memilih untuk menjadi seorang pengelola pertunjukan. Adanya stigma seperti itu, ada anggapan-anggapannya seperti itu. Dan itu sih manusiawi ya. Manusiawi. Kadang-kadang merasa teman-teman di pengelolaan pertunjukan harus berdamai lah dengan itu. Bahwa kemudian keberhasilan kita itu justru ketika si senimannya berhasil tampil dengan baik, dia puas, dia dapat apresiasi, itulah apresiasi kita gitu. Jadi jangan kita berharap bahwa penonton datang itu untuk melihat hasil kerja kita. Kalau ya mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak lah. Orang lebih akan mengapresiasi si senimannya, ya kan. Kadang-kadang aku juga dulu mungkin kayak gitu. Aku yang udah bikin ini bikin itu, yang ditepuk tangan ini malah Aang, yang aku loh yang nyiapin panggungnya Aang, yang setengah mati gitu ya. Malah yang dapat tepuk tangan Aang. Kapok beranian keluar. Nah, kita harus berdamai lah dengan hal gitu kan. Kita harus sadar bahwa kita nggak ngejar tepuk tangan semacam itu, bahwa ketika dia tampil dengan baik, maka kita juga dapat apresiasi lah. Dan itu. Di Muara Suara juga gitu sih gitu ya. Kita profesional ya kan ya. Kita profesional gitu kan. Teman-teman yang ada di belakang ini kerja keras, udah susah payah nih. Benar kan? Benar nggak? Nah, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bang Kosi sendiri. Terima kasih Bang Kosi sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ini mungkin sedikit mengobati rasa penasaran teman-teman yang memang nggak bisa datang ke sini langsung. Dan yang terakhir nih Bang, karena kita udah melewati Q&A ini, jadi sedikit pesannya dong, pesan untuk para pelaku seni tradisi khususnya yang ada di Samarinda ya, apalagi pelaku seni tradisi ini kita tidak bisa pungkiri bahwa ada juga pelaku-pelaku seni yang memang bergantung terhadap kesenian itu sendiri untuk mendapatkan, mensejahterakan dan segala macamnya itu. Silakan. Ya mungkin seperti yang tadi lagi gitu ya, bahwa seni pertunjukan itu mau tradisi ataupun non tradisi pada dasarnya sama aja gitu kan. Nah, apa yang teman-teman misalnya pertunjukan non tradisi, mau itu berbasis kontemporer, berbasis modern, berbasis eksperimen, ya pada dasarnya mereka kan ingin pertunjukan itu berhasil dengan baik gitu. Nah, jangan ketika ada anggapan bahwa pertunjukan tradisional itu kurang dinamis misalnya, monoton misalnya, atau dia membuat ngantuk, itu tuh pernyataan yang terlalu tergesa-gesa menurutku. Dia kurang kuat argumennya, bahwa karena ini melebar lagi kayaknya, karena pertunjukan yang non tradisi misalnya, yang dianggap dinamis itu kan bisa aja dia gagal dalam pertunjukan, bisa aja dia dihujat penontonnya karena dianggap sajiannya tidak menarik. Nah, maka mungkin sebaiknya sebuah pertunjukan itu mau dia tradisi,
kalaupun pertunjukan tradisional sebaiknya dikelola dengan manajemen yang modern lah. Ya. Artinya berorientasi pada kerja-kerja kolektif, nggak bisa dikerjain sendiri. Ya, dia harus bekerja sama dengan organisasi lain, dia harus bekerja sama dengan orang-orang di luar dari senimannya itu sendiri. Ketika dia kesulitan untuk mengelolanya, maka dia harus mau mempercayakannya kepada orang lain. Dia harus membuat dia harus mau bekerja sama dengan orang-orang di luar senimannya itu. Mungkin itu sih. Nah, jadi itu tadi pesan dari Bang Usis selaku kalau aku sih bilangnya, kita bilangnya memang khusus di situ lah, manajemen pertunjukan tata kelola seni. Karena ini tadi diskusi sebelum mulai ini tadi kita diskusi dikit Bang, ini tata kelola seni ini terbilang baru tapi sebenarnya praktiknya udah sering. Ya gitu. Dan semoga ini cukup membantu. Tapi sebelum nanti kita tutup, nanti bakal ada sesi tersendiri, kita bakal bacain notulensinya khusus supaya untuk teman-teman yang sekiranya malas untuk mengikuti diskusi ini, langsung dibacakan notulensinya nanti. Ya, kita sekarang di sesi pembacaan notulensi. Jadi diskusi kita yang panjang lebar tadi, kita mencoba untuk merangkumnya dan kita melihat bagaimana sih sebenarnya hasil diskusi kita. Jadi dari tim pencatat notulensi atas nama Ardi. Thank you Ardi. Jadi notulensinya seperti ini. Musik ketiga kita kali ini dengan judul manajemen pertunjukan musik tradisi. Yang pertama itu respon dari musik kedua tentang musik tradisi yang kurang di wilayah manajemen keseniannya. Itu garis besarnya. Jadi pada kesenian tradisi ada anggapan yang terpengaruh oleh kebudayaan populer, tidak lagi sakral, dan ada sedikit kecenderungan untuk seni menghidupi si seniman dari kesejahteraannya itu. Nah, jadi tanggapan dari Bang Kosis itu tadi poin-poinnya adalah harusnya kesenian jangan sampai tergantung atau bergantung oleh event-event dari pemerintah atau job. Kemudian poin selanjutnya, pemerintah sebenarnya juga harus bisa menjadi support system yang baik. Dan selanjutnya lagi, manajemen tradisional harusnya ditinggalkan. Dalam artian kebutuhan, menuruti kebutuhan dan apa yang ingin penikmat kemungkinan juga bergeser itu di nanti ya. Dan selanjutnya manajemen tradisional lebih sederhana. Maksudnya sini cenderung hanya dikerjakan oleh satu orang. Kemudian manajemen kesenian mutakhir, banyak sekali orang-orang yang dilibatkan dan menjadi penanggung jawab dari masing-masing bidang yang sangat detail untuk menunjang keberhasilan dari keproduksiannya. Pengelolaan seni harusnya juga bisa menjadi jembatan antara kesenian dan penonton. Nah, kemudian yang menjadi poin penting lagi di rumusan selanjutnya itu, apa benar manajemen pertunjukan modern hanya bisa digunakan untuk kesenian modern atau memang tidak bisa? Dari hasil diskusi itu harus. Di situ ada ditekankan kata harus, karena pengelolaan seni adalah sesuatu yang kaya dan penting dalam kesenian. Si seniman harusnya memang hanya memikirkan karya, sementara pengelolaan seni yang memikirkan tentang pemasaran dan wilayah pertunjukan, itu wilayah pengelolaan. Tidak hanya berbicara tentang uang, namun juga meliputi wilayah aset, perlengkapan keseniannya, sampai pada wilayah pementasannya, atau sebutannya adalah profit maker. Nah, jadi tadi juga ada pesan khusus dari Bang Kosis ya buat teman-teman pelaku seni tradisi yang ada di Samarinda dan secara umum juga, seni itu sebenarnya sama. Jangan sampai ada anggapan seni tradisi kurang dinamis buat mengantuk atau membosankan. Pertunjukan non tradisi juga sebenarnya bisa saja gagal karena sajiannya tidak menarik. Manajemen dengan pola yang modern memang seharusnya dapat digunakan untuk di berbagai pola kesenian, entah itu tradisi maupun modern. Jadi itu tadi notulensi untuk musik yang ketiga ini dengan judul manajemen pertunjukan kesenian. Semoga dengan adanya notulensi ini teman-teman bisa lebih paham lagi, bisa mengerti dan mampu untuk mencerna bagaimana sih hasil diskusi kita tadi. Dan kita sudah masuk di tahap akhir. Jadi terima kasih Bang Kosis udah mau main-main ke markas kita Muara Suara Art yang kecil ini, tapi keinginannya besar, ya enggak? Ya, keinginannya besar. Jadi jangan kapok-kapok datang ke sini. Dan saya juga terima kasih banyak dari sama-sama dikasih kopi. Udah dikasih yang lain juga kan. Tinggal yang merah aja. Kita sih harapannya musik ini
pandemi ini cepat berlalu lah. Amin. Pandemi cepat berlalu supaya teman-teman pelaku seni bisa beraktivitas lagi sebagaimana mestinya, dan semoga yang menonton diskusi kita kali ini terbuka pikirannya, diambil yang baik-baiknya, dibuang yang buruk-buruknya, atau di buruk-buruknya simpan dulu, siapa tahu bisa jadi baik suatu saat nanti ya. Amin. Gitu. Dan satu hal lagi, sebenarnya kita nih harus physical distancing nggak sih? Buat yang ini aja kali ya, buat ya itu tadi meyakini aja kali ini. Tapi kita udah cukup jaga jarak kok sebenarnya. Ini nggak tahu 1 meter atau berapa meter, tapi yang terpenting adalah tenang, kami mematuhi protokol. Tenang gitu. Nanti di luar kita pakai masker lagi kok di sini. Aku bawa masker sih, cuma untuk kebutuhan ini kan sebaiknya dilepas. Iya. Biar ngomongnya lebih jelas kan. Nah, benar. Nah, tapi teman-teman untuk di luar sana saya ingatin lagi, kalau nggak ada keperluan nggak usah kemana-mana, nonton aja video musik ini dari Muara Suara Art. Sebenarnya kita nggak berharap teman-teman mau subscribe atau gimana pun gitu, cuma nggak apa-apa lah, kepencet dikit gitu kan, siapa tahu teman-teman penasaran lagi. Walaupun kalau teman-teman juga hobi nonton tapi nggak pengen subscribe, nanti kita hubungi, kita upload video gitu. Jadi terima kasih Bang Mosi sudah mampir. Salaman gitu Bang. Jadi teman-teman jangan lupa tetap saksikan musik-musik selanjutnya di channel YouTube Komunitas Muara Suara Art, dan sampai jumpa.